Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat? Ada yang sakit? Kenapa lemas? Coba. Sehat semuanya? Sekarang coba siapkan ketua kelas. Ayo siapkan, mulai berdoa dan bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hari ini ada yang tidak hadir? Silakan. Mau deh. Kaki. Turunkan. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Sehat semua kan? Semangat yang mau belajar? Oke, jadi Ibu mengingatkan apa yang minggu lalu pelajaran kita. Masih ada yang ingat? Apa itu yang minggu lalu pelajarannya? Ayo. Udah lupa apa pelajaran kita minggu lalu? Penyebab kerusakan ekosistem. Jadi apa saja di situ yang menjadi penyebab kerusakan ekosistem yang kita pelajari minggu lalu? Apa saja? Adanya limbah-limbah yang dibuang oleh pabrik secara sembarangan. Jadi kalau misalnya limbah itu dibuang sembarangan, apa aja dampaknya yang terjadi? Dari pelajaran kita minggu lalu. Apa? Kalau limbah dibuang sembarangan, misalnya limbah minyak dibuang, apa aja yang terjadi kalau dibuang ke tumbuhan? Yang jelas tumbuhan tidak akan mau tumbuh dengan pesat, dengan subur. Jadi merusak tanah-tanah. Kenapa lupa? Padahal itu kan pelajaran kita minggu yang lalu kan? Ada lagi yang tahu apa penyebabnya kalau rusak ekosistem? Kalau yang tadi penyebabnya kalau limbah dibuang sembarangan kan? Jadi kalau sudah rusak ekosistem gara-gara limbah tadi, apa yang akan terjadi? Yang kita pelajari minggu yang lalu. Kalau misalnya air, minyak atau air kimia dibuang ke sungai, sungai itu kan banyak di situ makhluk. Contohnya apa saja? Ada ikan, ada apa lagi? Banyak di situ macam-macam kan? Macam-macam hewan, macam-macam apa lagi? Nah, jadi kalau misalnya rusak ikan yang biasanya kita konsumsi hari-hari, tiba-tiba tidak berkembang biak dengan baik atau tidak membesar, apa yang akan terjadi? Berarti ikan itu punah. Berarti yang untuk dimakan pun akan berkurang. Itulah salah satu contohnya apabila ekosistem itu rusak. Jadi hari ini kita belajar tentang keseimbangannya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang kerusakan ekosistem, jadi hari ini kita belajar tentang keseimbangan ekosistem. Coba buka dulu halaman 65. Halaman 65, coba dibuka dulu. Jadi di keseimbangan ekosistem ini ada beberapa tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, untuk dapat menjelaskan berbagai kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi kestabilan ekosistem. Misalnya, penggunaan bahan kimia dan penebangan hutan. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengaruh penggunaan bahan kimia pada lingkungan melalui pengamatan. Misalnya
Jadi di sini coba buka halaman tadi dari buka semua. 65. Coba baca dulu dari atas si Albi. Baca dulu Albi. Keseimbangan ekosistem dari atas. Dari makanan dengan tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup. Dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga. Jika salah satu komponen hilang, dapat menyebabkan hilangnya suatu sumber makanan. Hal ini akan berdampak pada keseimbangan jaringan makanan. Jadi di sini yang di halaman 65 itu menggambarkan jaring-jaring makanan. Di gambar 1 itu ada gambar apa kalian lihat? Nah, kemudian kupu-kupu. Setelah kupu-kupu ada apa lagi? Laba-laba. Yang terakhir? Jadi inilah yang disebut dengan rantai-rantai makanan. Inilah yang disebut dengan ekosistem itu. Jadi kalau misalnya dari salah satu di sini berkurang, berarti ekosistem tidak berjalan dengan baik. Contohnya, bunga tidak ada. Bisa nggak kupu-kupu kira-kira hidup kalau tidak ada bunga? Tidak bisa kan? Kalau misalnya sudah tidak ada kupu-kupu, bisa nggak hidup ini? Laba-laba tidak bisa, karena mereka di sini saling tergantungan. Inilah yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Kemudian kalau misalnya tidak ada laba-laba, hidup nggak sih kata? Enggak. Jadi di antara salah satu ini kalau tidak akan terjadinya keseimbangan ekosistem. Coba baca yang di ini, yang dia kayak juga. Apa di sini bilangnya? Ayo baca ya yang ini. Yang kolom pertama baca kuat. Jika lahan Untuk pertumbuhan bunga berkurang, maka akan terjadi persaingan memperebutkan makanan antara kupu-kupu dan semut. Hal ini akan menyebabkan turunnya populasi semut dan kupu-kupu. Menurunnya populasi semut dan kupu-kupu tidak sampai situ. Hal ini akan berdampak luas pada populasi laba-laba. Membutuhkan kedua hewan ini sebagai sumber makanan. Ya, kemudian yang bawahnya lanjut siapa lagi? Coba baca yang bawahnya. Apa lagi katanya? Berkurangnya Kuat baca. laba-laba akan Dampaknya adalah menurunnya populasi laba-laba di ekosistem tersebut. Terus yang ketiga? Yang ketiga, coba apa? Si ini dulu. Ada kota ketiga ya, coba baca. munculnya anggota hidup baru juga menyebabkan adanya persaingan baru dalam memperebutkan makanan. Katak juga memakan kupu-kupu dan laba-laba. Katak akan bersaing dengan laba-laba untuk mendapatkan kupu-kupu. Katak juga akan bersaing dengan burung untuk memakan laba-laba. Oke. Jadi kalau di sini orang itu memperebutkan makanan, berarti bisa salah satu dari orang itu akan punah karena tidak mendapatkan makanan. Karena kalau si kupu tadi apa yang dimakannya? Bunga kan? Kalau si katak serangga yang dimakannya. Jadi di sini pun ada dampaknya. Jika ekosistem tidak seimbang, maka akan terjadi salah satunya bencana alam yang meningkat. Apa itu bencana alam? Kalau ada yang bisa masih contoh apa itu bencana alam? Bencana, contohnya tanah longsor, apalagi banjir bandang, kemudian
penurunan kualitas hidup. Contohnya pencemaran lingkungan pada air, udara, dan tanah. Dan yang keempat ada kerugian ekonomi. Jelaslah kan ada kerugian ekonomi karena kadang kalau misalnya ekosistem tidak seimbang, tanam-tanaman pun akan rusak kan? Contoh tanam-tanaman yang menanam itu siapa biasanya? Petani menanam untuk apa itu? Untuk apa dia menanam? Untuk mendapatkan keuntungan. Ada di sini petani orang tuanya. Ada di sini petani yang menanam atau menanam ubi, apalagi bersawah, menanam padi, ada. Itu kan petani itu. Jadi kalau misalnya ekosistem rusak, petani pun akan merugi. Inilah tadi contoh gambarnya juga yang di halaman 65 tadi. Apa? Inilah contoh gambarnya yang pertama sama si Bintang. Keseimbangan ekosistem. Nah, di sini coba. Di halaman 70 ada juga dampak-dampak dari akibat rusaknya lingkungan. Di gambar 1, gambar apa itu? Kebakaran itu. Kebakaran biasanya kalau kebakaran itu diakibatkan oleh apa? Api yang kayak mana? Contohnya kebakaran hutan, kayak kebakaran. Jadi kita pemukiman penduduk. Kemudian apa lagi yang gambar 2? Hewan yang kenapa itu? Hewan yang dikurung. Kenapa dikurung itu hewannya? Coba baca dulu apa itu penyebab ketidakseimbangan ekosistemnya. Baca dulu apa? Sini. Yang 69. Siapa kalau Kak? Iya. Halaman 69 coba baca. Penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Umumnya gangguan pada ekosistem bisa terjadi karena bencana alam dan ulah manusia. Bencana alam seperti gunung meletus dan kebakaran hutan akibat kemarau panjang dapat merusak ekosistem karena banyak makhluk hidup dan fenomena alam ini pada jangka panjang dapat Memberikan keuntungan ya, itulah tadi gambarnya ya. Organisme yang memakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Contohnya seperti tumbuhan, bangkai hewan, atau kotoran. Banyak pengusung kita. Jadi di sini fungsi utama dari ekosistem. Yang pertama ada daur ulang nutrisi. Daur ulang nutrisi yaitu mengembalikan unsur hara seperti karbon, nitrogen, dan fosfor ke dalam tanah. Dan yang kedua ada pembersih alami. Di sini pembersih alami berfungsi untuk mencegah penumpukan bangkai sampah organik di permukaan bumi. Dan yang ketiga ada menjaga kesuburan, yaitu
yaitu memperbaiki struktur tanah dan menyediakan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Terus yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan produsen dan konsumen. Itu aja. Coba. Ya, ngerti kan? Tapi ditulis. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Di sini nggak Pak lihat tadi? Enggak. Enggak. Coba. Gari pada Pokok dulu siap bisa. Ulang pokok. Coba kita dulu ini. Udah ada yang siap? Benar? Udah siap?
jelaskan ya, apa itu yang dimaksud dengan perbedaan ekosistem darat dan ekosistem air. Dan contohnya sebutkan. Papa cek aja dulu ya. Udah ada reaksi belum ya? Itu aja nah. Tolong udah lagi.
Kalau yang di darat tadi apa? Hah? Kalau di darat apa yang kalian tahu? Ayo, siapa yang jawab di darat? Di darat itu kan tadi. Kalau di darat contoh ekosistemnya banyak. Seperti apa? Ekosistem? Ada yang tahu? Ekosistem sapi, ekosistem ayam itu kan ekosistem itulah yang di darat. Kemudian nomor 2, siapa yang mau menjawab nomor 2? Coba nomor 2 sebutkan. Baca nomor 2. Apakah itu situ yang produsen? Kalau itu yang konsumen apa tadi? Yang nomor 2 itu silakan. Yang nomor 2 silakan. Sudah. Nah, jadi sekarang yang tadi tugas kelompok ya. Sekarang ini ada soal yang di halaman. Oi.
ya? Yang berbeda. Masih jangan lihat. Apa yang itu? Oleh bonakin ni daya. Anggonda. Angko tartuja lo uluni apa uluni siaha angko lida yanakin. Nako sa pati daw ni bo tangis-tangis ya. Aman. Minta. Nuria. Anina. Destri. Siapa lagi? Habiba. Nurul. Jadi coba ditengok hasil yang dikerjakan. Dari hasil yang dikerjakan ada yang nilainya benar semua. Siapa yang di sini 80? Di atas 80 coba benar sama. Di atas 80 di atas 80. Di bawah 70 ada? 70? Berarti belum ada yang benar semua kan? Yang ada paling tinggi di sini tadi 87. Siapa 87? 85? Iya. 87 sama 85 itu yang paling tinggi. Belum benar semua yang dikerjakannya. Oke. Jadi mungkin sekianlah pelajaran kita hari ini kan? Iya. Kenapa dulu? Memang segitu nilai bukan? 70 kan? Oke, jadi sekarang coba siapkan kelas. Doa selesai.